السلام يا حبيب الله 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 يلي علمتنا إن الإسلام يعني السلام يا حبيب الله 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 حبيبي يا رسول الله حبيبي يا سعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Dahrad dahirin, radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Santri dan santriwati Madrasah Sanawiyah Ubudiyah Bati-Bati, kembali kali ini kita akan membahas tentang kitab Tauhid Tijanud Darari. Silahkan buka kitabnya halaman 3. Pada minggu yang telah lewat kita sudah membahas tentang sifat wujud. Wajib bagi kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Apa bukti Allah Ta'ala itu ada? Bukti Allah Ta'ala itu ada ialah adanya ini alam. Alam ini ada, tentu ada yang menciptakan. Dan alam ini teratur, tentu ada yang mengatur dan ada yang menjaganya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat adam, artinya tiada. Jikalau Allah Ta'ala bersifat adam, tiada, niscaya tiadalah alam ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang qidam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi jami' ulumihi fid dharaini amin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu ay lam yusbiq wujuduhu ta'ala adamun, lam yusbiq wujudahu ta'ala adamun wa didduhu al-hudutsu ay al-wujudu ba'da adamin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, wajib pada hak Allah Ta'ala, wajib pada zat Allah Ta'ala, wajib pada adanya Allah Ta'ala al-qidamu, bersifat qidam. Qidam itu artinya sedia. Apa arti sedia? Wa ma'nahu, dan maknanya, makna qidam sedia itu adalah annahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala la awwala lahu, tidak ada awalnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada awal. Tidak ada awal bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluknya adanya itu ada awalnya. Apa awal adanya makhluk? Awal adanya makhluk adalah tiada. Jadi kita semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki awal, yaitu awalnya kita ini adalah tidak ada. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala wajib ada, mustahil tiada, dan awalnya dan adanya Allah Ta'ala itu tidak diawali oleh apapun. Artinya Allah Ta'ala sudah sedia. Nah, seperti itulah. Ailam yusbik wujudahu ta'ala adamun, yaitu
tidak mendahului akan adanya Allah Ta'ala itu oleh tiada. Artinya adanya Allah Ta'ala tidak didahului oleh sifat tiada. Kalau kita makhluknya asalnya adalah tiada. Kalau Allah Ta'ala asalnya sudah ada. Kidam artinya. Wadidduhu al-hudusu, dan lawan sifat kidam ialah al-hudusu, berubah-rubah atau baharu. Ai al-wujudu ba'da adamin. Maksud hudus, maksud baharu itu ada setelah tiada. Ada setelah tiada. Baharu itu kayak kita, asalnya kita ini ada sekarang ini sudah ganal, dahulunya kita belum ganal, artinya dahulunya kita adalah halus. Nah, asalnya kita sekarang ini ada, dahulunya kita ini ketidak. Nah, itu yang dimaksud dengan baharu. Tapi Allah Ta'ala tidaklah, adanya Allah Ta'ala tidak seperti itu. Allah Ta'ala itu adanya bersifat qidam. Dari kapan? La awwala lahu, tidak ada awal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajiblah kita meyakini sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwa Allah bersifat qidam, artinya tidak ada awal bagi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wad dalilu ala dzalika ay wa kaifiyatu iqamatid dalili ala wujubil qidami lahu ta'ala antaqula law lam yakun qadiman lakana hadithan idla wasitata bainahuma lakin kaunuhu hadithan muhalun. Wad dalilu ala zalika, bermula dalil atas wajibnya kidam Allah Ta'ala, bermula dalil atas sedianya Allah Ta'ala, ay wa kaifiyatu iqamatid dalil, yaitu cara menyampaikan dalil atau cara meyakini sebuah dalil ala wujubil qidam, atas wajibnya sifat kidam lahu Ta'ala bagi Allah Ta'ala. Antakula, engkau katakan, laulam yakun qadiman, seandainya Allah tidak bersifat qadim, seandainya Allah tidak bersifat sedia, lakana haditsan, berarti Allah Ta'ala hadis atau Allah Ta'ala berubah-ubah. Kenapa? Idla wasitata bainahuma. Kenapa mesti kalaunya kada kodim berarti hadis, kalaunya kada hadis berarti kodim? Kenapa? Idla wasitata, karena tidak ada yang dapat menyatukan bainahuma, antara keduanya. Nah, karena antara kodim dan hadis itu tidak ada yang dapat menyatukan. Kalau kodim ya kodim, kalau hadis ya hadis. Kalau kidam ya kidam, kalau hudus ya hudus. Kalau kidam berarti tidak hudus, kalau hudus berarti tidak kidam. Kalau sedia berarti tidak berubah-ubah, kalau berubah-ubah berarti dia tidak sedia. Nah, seperti itulah kita bagaimana cara memahami antara kidam dan hudus. Lakin kaunuhu hadisan, tetapi keadaannya Allah Ta'ala hadisan, berubah-ubah, muhalun, adalah mustahil. Nah, jadi mustahil artinya kada mungkin Allah Ta'ala itu berubah-ubah. Dari dulu, dari zaman sebelum Nabi Adam turun ke bumi, atau dari zaman Nabi Adam sebelum diciptakan di surga, Allah Ta'ala yang dulu sampai sekarang itu masih sama, itu Tuhan kita. Itu yang disebut dengan sifat kidam. Artinya selalu ada, dan adanya tidak diawali oleh tiada. Li'annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdithin.
li'anna kulla hadithin la budda lahu min muhdithin walau hadatha binafsihi lazima jittima'un naqidaini wa humal musawatu warrajhanu walakin huwa ihtiyajuhu ta'ala ila muhdithin muhalun li'annahu karena sesungguhnya laukana hadisan jikalau Allah Ta'ala itu bersifat hadis lahtaja ila muhdithin pastilah Allah Ta'ala berharap kepada muhdits. Jikalau Allah Ta'ala itu berubah-ubah baharu pastilah Allah Ta'ala mengharapkan membutuhkan kepada yang mengubah dan kepada yang membaharuinya. Lianna kulla hadisin karena setiap benda yang berubah-ubah la budda lahu min muhditsin pasti ada nang merubahnya. Walau hadatsa bi nafsihi jikalau terjadi dengan sendirinya, jikalau berubah dengan sendirinya lazima jittima'un naqidaini. Niscaya terkumpullah dua yang berlawanan. Apa wahumal musawah yaitu musawah warrajhan dan rajhan. Musawah itu sama dan rajhan itulah labih. Kalau sama berarti kada labih, kalau labih berarti kada sama. Kalau disamakan antara dua itu tidak bisa. Artinya bila sesuatu itu sama berarti dia tidak lebih. Kalau dia itu lebih berarti pahamannya tidak sama. Antara sama lawan lebih itu tidak bisa disatukan. Berarti kalau benda itu sama ya sama. Kalau lebih ya lebih. Ada mau sama mana lebih itu tidak bisa. Nah seperti itu. Jadi dalam memahami sifat qidam ini kita memakai akal pikiran kita, memakai logika kita. Kalau Allah Ta'ala bersifat qidam, sedia, berarti Allah Ta'ala tidak baharu. Kalau kita mengatakan Allah Ta'ala baharu, berarti Allah Ta'ala tidak qidam. Nah, kalau Allah Ta'ala tidak qidam, berarti Allah Ta'ala itu baharu. Dan kalau Allah Ta'ala baharu, berarti Allah Ta'ala membutuhkan orang yang merubahnya. Nah, ketika Allah Ta'ala membutuhkan seorang yang merubahnya, berarti itu adalah mustahil. Karena Allah Ta'ala tidak berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Ya. Walakin dan tetapi huwa ay ihtiyajuhu ta'ala ila muhdisin, yaitu berharapnya Allah Ta'ala kepada yang merubahnya muhalun ialah mustahil. Nah, jadi mustahil Allah Ta'ala itu mengharapkan kepada orang yang merubahnya. Tidak, karena Allah Ta'ala kada berubah-ubah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan Allah Ta'ala itu ada atau tiada? Jawabannya Allah Ta'ala itu wujud. Artinya ada. Kapan Allah Ta'ala itu ada? Allah Ta'ala itu adanya qidam. Artinya tidak ada awal bagi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Id lawihtaja ila muhdithin lahtaja muhdithuhu ila muhdithin aidan. Karena jikalau Allah Ta'ala berhajat kepada muhdis, berhajat Allah Ta'ala kepada yang memperbaharuinya, lahtaja muhdithuhu, niscaya berhajatlah orang yang memperbaharui alam itu, memperbaharui Allah itu, ila muhdithin aidan, kepada yang memperbaharuinya juga. Artinya, kada ada putus-putusnya, kada ada habis-habisnya. Kalau kita berhajat kepada yang memperbaiki, kalau Allah Ta'ala berhajat kepada yang memperbaharuinya, maka berarti yang memperbaharui Allah Ta'ala itu berhajat lagi kepada yang memperbaharui. Contohnya kalau kita menganggap satu benda itu adalah Tuhan, misalnya patung kita anggap itu adalah Tuhan kita. Nah, pasti ada nama ulahnya. Siapa nama ulahnya? Yaitu siapa ngaranya? Manusia nama ulahnya. Nah, kalau manusia itu ada nama ulahnya, berarti manusia tadi itu ada lagi nama olah manusia tadi, begitu seterusnya. Nah, kalau Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang maulah, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang memperbaharuinya, maka Allah Ta'ala itu qadim. Artinya sudah ada sejak dahulu.
La awwala lahu, tidak ada awal bagi Allah Subhanahu wa taala. Falazimat dauru awit tasalsuli wa huma muhalani ay la yumkinu wujuduhuma wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-qidamu istahala alaihi didduhu. Maka kalau terjadi demikian, muhdis berhajat kepada muhdis, kemudian berhajat lagi kepada muhdis yang lainnya, yang memperbaharui berhajat kepada memperbaharui yang lainnya, falazimat dauru, maka wajiblah perputaran, wattasalsul dan persambung-sambungan, wahuma muhalani, daur dan tasalsul itu ialah mustahil. La yumkinu wujuduhuma, kada mungkin ada keduanya itu. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala, dan dikarenakan wajib bagi Allah Ta'ala bersifat qidam, istahala alaihi didduhu, mustahil Allah Ta'ala bersifat lalawanannya, itu bersifat baharu. Nah, jadi wajib kita meyakini pada sifat qidam ini Allah Ta'ala itu ada, tidak ada awalnya. Kalau kita ada karena ada awal kita apa, yaitu kadida. Kalau Allah Ta'ala mustahil ada awalnya. Nah, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا دان يا دان يا دانا